Alhamdulillah, syukur lillahi ta'ala atas segala nikmat karunia hidayah taufik kepada kita semua. Bisa kita hadir kembali dalam tempat yang mulia, di acara yang mulia, dan di waktu yang sangat mulia, dan di hari yang sangat mulia ya ikhwan, di hari Ashura 10 Muharram ini. Alhamdulillah. Seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita, mari bersama kita membaca niat ta'allum wa ta'lim bil Habib Abdullah Haddad. Seperti biasa yang akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wal du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina ma nawa bihi aslafuna as-salih. Nawaina ma ahata bihi ilmu Allah ta'ala min husni an-niyat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ikhwan, Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk bisa sampai kita mengalami hari yang mulia ini, Yaum Ashura, hari 10 Muharram, yang mungkin semua sudah tahu keutamaan dari hari ini dan apa-apa yang disunahkan untuk kita lakukan di hari Ashura ini. Yang ma'ruf sekali di antara perkara yang disunahkan di hari Ashura adalah puasa hari Ashura, yang tadinya dulunya di awal Islam puasa Ashura itu wajib, kemudian dinasakh dan diganti dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun 2 Hijriah. Sebelum tahun 2 Hijriah itu muslimun wajib untuk puasa Ashura. Di antara puasa yang diwajibkan dulunya juga puasa Rajab di antaranya kata ikhwan. Banyak sekali keutamaan dan hadis-hadis yang membahas masalah hari Ashura. Tapi kebanyakan hadisnya hadis dhaif. Ya, kebanyakan hadis dhaif. Rasulullah ada 2 amal di sini yang sampai derajat hadisnya hadis hasan ataupun hadis sahih. Cuma 2 perkara yang hadisnya memang hadis sahih. Yang pertama puasa. Yang kedua at-tausi'ah 'alal 'iyal. Kita berbuat baik kepada keluarga kita. At-tausi'ah artinya meluas-luaskan. Maksudnya apa? Happy. Jadilah hari ini hari yang happy. Kalau makanannya enak, kalau bisa ya, kasih hadiah kepada keluarga, alal iyal ya, kepada keluarganya. Beliin apa gitu. Masa kecil beliin mainan, yang udah gede beli hadiah. Dan dan kalimat iyal di sini fuqaha mengartikan betul itu artinya keluarga. Tapi lain antara martabat orang. Bagi yang ketua perusahaan contohnya masuk karyawannya termasuk anaknya gitu. Gitu. Ustaz termasuk murid-muridnya juga anaknya gitu. Jadi gitu. Bukan pengertian iyal bukan hanya saja anak kandung, enggak. Artinya anak dan bawahan dan setiap yang masuk dalam tanggung jawabnya. Disunahkan kita untuk meluaskan mereka dan apa semuanya dalam rezeki dan segala macam. Kalau di sana di Hadramut hari Ashura termasuk hari libur ya. Hari libur nasional. Sekolah-sekolah libur. Wah, banyak di jalan-jalan itu anak-anak kecil. Mereka apa? Hari Ashura mereka anak kecil, baik pun yang yatim ataupun yang enggak yatim, ngetok pintu betul. Bagaimana hak Ashura? Mana yang hak Ashura? Wah, itu sudah maklum yang di rumah-rumah di sana mereka sudah maklumin, sudah dijatahin nih buat hari Ashura. Ya, semampunya yang paling kasih permen. Yang penting ada yang dikasih gitu. Bisa kalau anak yatim ataupun non yatim. Inilah tausi'ah 'alal 'iyal, yang mana hadisnya kan man wassa'a 'ala 'iyalihi yaum Ashura wassa'allahu 'alaihi rizqahu tulasana. Barang siapa yang meluas-luaskan kepada keluarganya di hari Ashura, maka Allah Ta'ala akan meluaskan kepadanya sepanjang tahun, meluaskan rezekinya. Satu hari ente menjadikan keluarga ente happy, Allah Ta'ala akan menjadikan ente happy setahun. Begitu ya ikhwan. Yang jalan-jalan biasanya kan
keluarga yang bisa untuk jalan-jalan kemana, camping kemana gitu. Kalau di sana jalan-jalan betul ada jalan-jalan, tapi jalan-jalannya nggak ke gunung Nabi. Jalan-jalannya wala taman, ada jalan-jalannya ke makam-makam aulia. Gitu. Jadi Sayyidina Muhajirin Allah contohnya, makam Muhajir itu menjadi tempat camping. Iya. Sayyidina apa namanya? Sayyidina Sahib Al-Bur, Sayyidina Muhammad bin Ali, Sayyidina Ubaidillah bin Muhajir, Ali bin Ubaidillah, itu tempat-tempat kuburan yang luar dari menjadi tempat-tempat camping. Orang sana kalau camping ke tempat itu, ke kuburan campingnya. Emang nggak ada sih kayak kebun binatang, mana? Jadi camping sih itu emang. Camping sekalian ziarah. Jadi kalau hari akhir itu penuh di sana, penuh terjadi gitu. Kalau nanti nggak datang badri, nggak datang cepat, udah ada orang, udah di booking semua. Itu. Jadi yang dua ini yang perkara yang ma'ruf, yang puasa sama tausiah alafiyah. Yang puasa ini ikhwan ma'ruf kan ada hadisnya. Inilah arju, aku mengharap puasa bulan puasa Asyura ini yukaffir as-sanal madiyah, menghampunkan dosa setahun yang lalu. Pahalanya. Yang boleh dosa setahun yang lalu. Asyura juga ma'ruf kan, dengan Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Asyura itu, di hari Asyura Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk puasa. Kemudian Nabi SAW berkata, la in ishtu ilal gabid la asuman at-tasi'. Kalau seandainya tahun depan aku masih hidup, maka niscaya aku akan puasa 9. Nah, di sini ulama beda pendapat. Di sebagian mazhab seperti mazhab Hanafiyah, oh berarti nanti mau merubah. Yang tadinya perintah itu di 10 Hijriah, Nabi SAW bertekad untuk merubah perintah itu ke 9. Tapi baginda SAW sudah tawafat dulu, sudah berpulang ke rahmatullah ta'ala sebelum datangnya tahun depan itu. Nah, di sini para ulama dari kalangan mazhab Hanafi mereka berpendapat bahwasannya yang sunnah itu 9 berarti 10 nggak sunnah lagi. Ada proses pergantian, diganti dari 10 ke 9. Tapi kalau ada sebagian mazhab, oh tidak, mereka menetapkan 10 nggak sunnah. Karena 10 lah Nabi SAW berpuasa di 10 itu. Kalau 9 itu hanya tekad. Dan dalam ilmu usul fikih yang namanya tekad Rasulullah mau berbuat tapi tidak berbuat, itu tidak bisa diambil hukum. Tidak bisa diambil hukum. Di antaranya ada hadis Nabi SAW melihat beberapa sahabat yang tidak sholat berjamaah di masjidnya. Maka Nabi bertekad, ada hadisnya di Bukhari Muslim. Nabi bertekad untuk datang ke rumah mereka dan membakar rumah mereka. Oh itu. Ini maksud bertekad saja. Tapi nggak dilaksanakan oleh Nabi SAW. Nah di sini nggak bisa kita ambil berarti wajib dong sholat jamaah, haram yang nggak sholat jamaah itu. Oh nggak bisa. Karena ini hanya sekedar tekad kalau belum dilakukan. Jadi semua yang hanya bersifat tekad itu nggak bisa diambil hukum. Nah, sebagian mazhab kayak gitu. Jadi yang sunnah itu 10 saja, yang 9 nggak sunnah karena hanya sekedar tekad. Nah, di mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab yang paling moderat, Masya Allah, dua-duanya diambil. Yang 10 sunnah karena ini adalah perbuatannya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang 9 juga sunnah karena tekadnya Nabi SAW. Nah, disunahkan makanya puasa Tasu'a dan Asyura. Disunahkan puasa Tasu'a untuk juga nukhalif al-Yahud karena mereka orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura enggak di Tasu'a. Yang disunahkan kita untuk setiap perkara. Ini ada kaidah, setiap perkara yang seandainya perkara itu khasnya kalangan orang Yahudi, maka disunahkan kita untuk agak sedikit berbeda. Di antaranya Nabi SAW dahulu sebelum baginda pindah ke Madinah, kalau nyisir rambut itu polanya pola ke belakang ya, belakang gitu, nyisir ke belakang karena rambut baginda panjang, jadi nyisir ke belakang. Waktu Nabi SAW ke Madinah dan baginda melihat orang-orang Yahudi seperti itu, langsung Nabi SAW merubah pola sisirannya. Yang tadinya ke belakang, akhirnya dibelah menjadi 2, belah tengah kalau bahasa kita. Wah, nah, setiap perkara. Kalau seandainya perkara itu khususnya khasnya orang Yahudi, maka disunahkan kita untuk sedikit melawannya. Di antaranya puasa Asyura. Nah, ternyata memang mereka puasa Asyura terus. Makanya disunahkan 9 juga kalau bisa. 9-10, bukannya 10 kok. Nah, gitu ya. Wah, ini puasa Asyura. Nah, 2 ini perkara yang hadisnya sahih. Ada perkara yang lain, ada 9 perkara kan yang disunahkan di hari Asyura. Tapi kebanyakan itu hadisnya banyak. Di antaranya apa? Celak. Pakai celak. Di antaranya kita sunnah pakai celak di hari Asyura. Wah, sebenarnya ya kawan, sebenarnya kalau kita membaca Syama'il Rasul, Nabi SAW senantiasa pakai celak mata. Tapi
bukannya waktu mau kondangan. Enggak. Celak mata itu bukan suatu perhiasan, enggak ya Pak. Nabi SAW tiap hari pakai celak. Kapan pakai celak? Pas mau tidur. Pakai celak. Paginya pas bangun subuh, sebelum wudhu untuk qiyamul lail, beliau membersihkan celaknya dulu. Kadang-kadang dalam hadis itu Nabi SAW kalau sholat subuh masih ada bekas celaknya. Wah, ini tiap malam tuh Nabi SAW. Bukan cuma pas keluar rumah toh. Oh, itu baliknya. Kalau keluar rumah nggak ada sama sekali celak. Wah, kan. Terutama sunnah celak itu tiap malam kan. Wah, juga di hari Asyura ini. Oke. Sepanjang hari kita disunahkan pakai celak. Juga disunahkan ya ikhwan ngusap kepala anak yatim. Ya, ngusap kepala anak, kalau nemu anak yatim yang belum balik. Kalau sudah balik bukan anak yatim namanya. Kalau nemu anak yatim maka disunahkan kita untuk ngusap kepalanya. Juga diajarkan cara ngusap kepalanya itu gimana? Gini enggak. Ngusap kepalanya kita mulai dari tengah bagian kepalanya ke depan gitu. Depan lagi. Nah, gitu cara ngusap anak yatim. Tapi ini ngusap kepala anak yatim betul, itu ada beberapa hadis yang bilang jadi tiap rambut anak yatim yang kena yang dikenakan tangan kita dihitung pahala itu. Makin banyak anak kepala yatim yang diusap, makin banyak pahala yang kita. Tapi semua itu juga tidak tidak berarti cuma musab tok ya. Enggak. Ini kinayah, artinya berbuat baik kepada anak yatim. Ya, kasih hadiah, sedekah kepada anak yatim. Bukan cuma diusap tok palanya. Juga disunahkan as-shadaqah bisyakal sedekah. Sedekah di hari Asyura. Baik pun anak yatim, orang miskin, orang yang biasa, sunahkan kita sedekah. Ada cerita di sini, ikhwan. Ini cerita kita biasanya kalau di Tarim sana kita dengar cerita ini di Masjid Ba'alawi. Jadi kalau di sana Habib di Tarim itu biasanya kalau malam Asyura kayak semalam itu ada acara besar di Tarim. Semua ulamanya, semua habaibnya pada ngumpul di Masjid Ba'alawi. Ngumpul di Ba'alawi dari Isya ngumpul salat Isya berjamaah. Penuh, masjidnya penuh, jalan penuh semua. Termasuk acara besar. Event besar dari hari Asyura. Ngapain di situ? Salat Isya berjamaah. Habis itu Munsif Ba'alawi, ketuanya Ba'alawi, imamnya Masjid Ba'alawi, beliau baca cerita-cerita Asyura. Wajib ceritanya. Keutamaan hari Asyura, apa yang terjadi di situ. Wah, banyak cerita-cerita yang menceritakan di situ keutamaannya tadi, masa para yatim, keutamaannya sedekah. Itu lumayan lama, ada sejam makanya. Sejam. Dibagiin gahwa biasanya, gahwa sama air. Malam. Habis itu selesai sudah tahlil, baca tahlil ilal arwah. Wah, biasanya dikeluarin tuh tasbihnya Sayyidina Abdullah bin Alwi bin bagi Mugaddam. Masih ada tasbihnya sekarang, itu dikeluarin cuma setahun berapa kali di antara malam yang dikeluarin tasbih itu malam itu. Panjang tasbih. Kita nafkut al-natamil barakah. Sampai jam 11. Udah ada bubar. Itu malam Asyura. Oke, paginya libur tuh orang kan. Sorenya nanti kayak sore ini biasanya orang-orang Tarim itu ngumpul di rumah Al-Habib Abdullah bin Syahab. Ya, ngumpul di situ ramai. Ngumpul di situ ada rawha di situ, ada rawha, kajian rohani rawha, gosida. Selepas dari rumah beliau, kebanyakan juga ziarah ke Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni. Di situ juga ada rawha sampai maghrib, buka puasa bareng-bareng. Itulah. Dan tiap tahun begitu ya kawan. Jadi hari Asyura di Tarim itu termasuk kayak hari raya. Jadi ada acara besarnya, semua pada ngumpul di situ. Kalau di sini enggak. Perlu diadakan. Kalau di Indonesia kayak belum pernah. Yang paling ada sempat dengar santunan anak-anak yatim, banyak kan yang buat. Tapi kalau acara yang resmi gitu gede, belum. Ajib ya Pak. Oke. Di antara tadi yang cerita yang kita dengar di Masjid Ba'alawi perihal tentang sedekah di hari Asyura. Ada seorang Muslim. Allah Ta'ala berikan keleluasaan dalam rezekinya. Suatu hari lewatlah seorang pengemis depan rumah orang miskin itu, depan rumah orang-orang Muslim yang lumayan kaya. Subhanallah, pas hari Asyura itu pas hari Asyura, ini orang miskin ngetok rumah itu. Ya fulan, bihaqqi Asyura, demi kemuliaan hari Asyura ini, berikanlah hadiah kepada pengemis. Tapi pengemis juga paham ini hari Asyura. Subhanallah, kebetulan tuh hari orang yang kaya itu nggak mau nggak tahu, agak
gelisah atau gimana gitu, nggak sumpah, nggak mau ngasih. Ya. Biasanya baik, tapi subhanallah nggak tahu Allah mau kasih pelajaran. Pasal itu dia nggak sedekah. Wah kesian ini orang miskin, kesian. Demi hari Asyura, demi hari Asyura, demi Allah kalau seandainya engkau bersedekah hari ini Allah bakal gantikan yang lebih-lebih lagi. Lagi nggak mau kalau bahasa gitu. Subhanallah, di samping rumahnya orang yang muslim yang kaya itu ada rumah orang Yahudi, orang kafir, orang Yahudi lagi, kaya juga. Akhirnya itu pengemis keluar dengan patah hati dari rumah seorang muslim ini, dan dia pindah ke rumah orang sampingnya. Nah si Yahudi ini pas melihat peristiwa ini, itu dia kesian lihat lihat orang miskin itu keluar dari rumah orang yang sampingnya itu, kecil hatinya, nggak dikasih apa-apa gitu. Dia penasaran. Pas kebetulan juga orang miskin itu ke rumah orang Yahudi ini. Ditanya sama orang Yahudi ini, "Inti ngapain tadi ke rumah bapak itu?" "Ya, saya minta sedekah hari Asyura." "Emang apaan hari Asyura itu?" "Oh ya, kalau di agama Islam hari Asyura itu gini, ada keutamaan untuk bersedekah di hari Asyura." "Oh ya sudah, udah nih, yang kasih nanti sekian." Dikasih. Dalam cerita itu dikasih 10 dirham, 10 perak. Hadiah buat ente 10 perak. Kemudian hari Asyura, yang ngasih siapa nih? Orang Yahudi. "Oh makasih banyak, jazakallah. Pergi miskin akhirnya." Lewatlah sehari. Pas malamnya ya ikhwan, pas malamnya orang kaya muslim tadi yang nggak mau ngasih sedekah Asyura, dia mimpi katanya. Dia mimpi seakan-akan dia berjalan di taman yang sangatlah indah. Indah taman, kayak di surga. Habis itu dia nemu istana yang luar biasa keren. Wow. Pas dia ngedekat ke istana itu ada penjaganya. Pas dilihat di istana itu ada nama pemilik istana. Pas dilihat nama siapa? Nama orang Yahudi tetangganya. Kok bisa? Ditanya sama petugas penjaga ini. "Itu punya siapa? Kok benar nih si fulan yang punya istana ini?" "Iya benar. Kok bisa?" Dikata sama si penjaga itu, "Tadinya siang tadi ini istana ada nama ente." Iya, siang tadi itu. Tapi nggak tahu kenapa diganti itu nama jadi nama tetangga ente. "Ada apa nih?" "Nggak tahu." "Kok bisa diganti?" Bangun serjal ini, bangun gelisah. Ada apa sih yang tadi kok bisa diganti nama istana itu? Ingat akhirnya peristiwa yang orang-orang miskin tadi. Siang tadi orang minta tapi dia nggak ngasih. Baru ngeh, oh berarti ini pasti itu gara-gara si bapak itu yang pengemis yang minta, ada nggak kasih. Akhirnya dia pindah ke tetangga, dikasih dia akhirnya. Dirubah istana itu ke nama si fulan. Besoknya ya Pak, besok pagi si bapak yang muslim yang kaya ini bawa kurus banyak. Dia gitu orang tetangganya itu, sama orang Yahudi. Fulan, ada apa? Katanya, "Ane mau ente terima hadiah dari ane sekian ratus ribu, sama dengan syarat ente kasih ke anak istana." Disangkanya ini orang Yahudi nggak bakal paham, yang penting udah terima hadiah. Pas diambil tuh tas yang berisi duit yang banyak, dibalikin lagi. Nggak mau, ane nggak mau terima hadiah ente, walau ente bayar berjuta-juta. Wah, ane nggak bakal kasih istana ke ente. Bingung sama orang muslim. Ini muslim bingung. Tahu dari mana cerita istana? Ane juga mimpi semalam. Nggak cuma itu, ane juga mimpi semalam. Tadinya itu istana punya ente, gara-gara ente mecahin hatinya seorang miskin tadi, itu berubah. Istana jadi punya ane karena ane yang ngasih ke orang miskin itu. Berkah semua itu berkah Asyura. Juga pula, walau ente kasih ini berlipat ganda, berjuta-juta, ane nggak bakal ngasih itu hadis istana. Udah punya ane sekarang kan? Wah sekarang ane jadi orang muslim kan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam akhirnya. Gua lihat mimpi itu, istana udah punya dia, nggak mau dikasih ke orang lain.